Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk menentukan ukuran kondom yang pas. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat. Kalau misalnya Sobat Sehat ada pertanyaan lain tentang kesehatan, boleh langsung diketik di komen atau ke media sosial saya yang lain. Saya ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, boleh tanyakan, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ya. Mengenai pertanyaan ini, saya pikir ini adalah pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena memang ukuran kondom itu mempengaruhi dari efektivitas pemakaiannya. Jadi bukan cuma kualitas kondomnya aja yang penting. Kualitasnya bagus, kondomnya bagus, nggak kadaluarsa, nggak rusak, nggak apa, nggak bocor. Tapi kalau terlalu kecil ukurannya, kan nggak nyaman dipakai. Kalau nggak nyaman dipakai, nanti penggunanya jadi malas pakai kan. Nah sebaliknya kalau meskipun kualitasnya bagus tapi ukurannya terlalu besar, itu resikonya copot nanti pada saat melakukan hubungan seks. Nah kalau itu copot, apalagi kalau copotnya setelah terjadi ejakulasi, itu sperma yang ada di dalam kondom bisa keluar masuk ke dalam tubuh perempuan. Akibatnya ya sama aja kayak nggak pakai kondom dong, ya kan? Jadi memang ini adalah pertanyaan yang bagus. Jadi kita perlu tahu ukuran yang pas, ukuran kondom yang pas untuk dipakai. Nah untuk tahu ukuran kondom yang pas, tentu kita perlu tahu ukuran penisnya sama ukuran kondomnya. Cara ngukurnya bagaimana? Saya sharing ya. Jadi misalnya, misalnya ini adalah penis, gitu ya. Kalau kita mau ngukur ukuran penis, itu harus dalam keadaan ereksi. Karena kondom dipakainya pada saat penis ereksi, kan? Ya, kalau diukurnya pada saat penisnya itu belum ereksi, nanti ukurannya terlalu kecil, nggak pas juga, gitu ya. Nah, ngukurnya pakai apa? Pakai ukuran, pakai meteran. Nah, kita pakai meteran seperti ini. Kita lihatnya. Jadi pada saat penis ereksi, diukur dari ujung ke pangkal penisnya. Ini adalah panjang dari si penis. Ini nice to know, tapi menurut saya sih nggak terlalu penting. Kenapa? Karena pada umumnya kondom itu diproduksi ukurannya panjangnya itu antara pas atau lebih panjang gitu ya. Kecuali kalau penisnya itu yang ukurannya sangat panjang gitu ya, lebih normal, itu mungkin baru penting diketahui. Tapi pada umumnya kondom diproduksi sedikit lebih panjang dibandingkan penis kebanyakan. Gitu ya. Jadi nice to know, tapi nggak terlalu penting. Yang menurut saya lebih penting adalah mengetahui besarnya dari si penis ini. Caranya adalah diukur. Nah, diukurnya itu pada bagian penis yang paling besar ya. Jadi sama seperti tadi, kalau diukurnya pada yang bagian yang kecil, nanti pas giliran dipakai kondomnya kekecilan. Jadi pilihnya pada ukuran yang paling besar. Biasanya sih di pangkal. Nah, terus kita lingkarin aja nih meterannya. Tuh, misalnya kayak ini nih, lem ini, kita lihat sampai sini kan, ini kan batasnya di sini, kita lihat di sini. Oh, berarti ini 8 cm. Nah, yang ini namanya lingkar ya, lingkar penis. Jadi lingkar penisnya 8 cm. Kalau nggak punya meteran gimana? Bisa pakai cara lain. Jangan itu. Kita pakai aja benang. Benang. Oke, jadi ukur. Sama seperti tadi, ini ke sini berapa. Nah, terus kita batasin nih. Oh, segini. Nah, segini terus kita ukur pakai penggaris biasa. Penggaris ada dong. Nah, masa penggaris aja nggak punya? Nah, kita ukur. Nah, segini. Gitu ya. Terus kita tahu kan panjangnya berapa. Nice to know. Nah, terus kalau mengukur lingkarnya gimana? Sama. Kita lingkarin aja. Di sini kita lingkarin, terus dilihat batasnya sampai segini gitu ya. Batasin aja pakai jari atau digunting juga boleh. Nah terus diukur dengan
garis tadi. Ini lingkarnya seberapa. Misalnya tadi kan saya batasin pakai jari segini ya. Tuh, kan sama aja. Jadinya ujungnya lingkarnya 8 cm juga gitu ya. Cuma lebih ribet aja kalau nggak punya meteran, tapi sama. Nah, setelah kita tahu ukuran dari penis, kita sekarang perlu tahu ukuran dari kondomnya. Nah, biasanya sih produsen kondom akan menuliskan ukurannya di kemasan. Contohnya ini ya. Ini saya kasih lihat ya. Saya nggak kasih lihat mereknya karena saya nggak di-endorse. Oke. Itu kan ada ditulis tuh. Tulisannya ukurannya diameternya. Nah, mungkin sobat sehat inget ya pelajaran matematika di SD dulu. Diameter itu apa? Diameter itu nggak sama dengan lingkar. Jadi kalau misalnya ini penis tadi ya, yang lingkaran itu kan di sini. Nah, sedangkan diameternya itu adalah garis tengah. Ini yang garis hitamnya ini. Nah, ini adalah diameter. Nggak sama panjangnya. Kan tadi kalau lingkarnya itu 8 cm, kalau ini diameternya 2,5 sentian lah ya. Jadi beda. Jangan salah. Waktu sobat sehat lihat di kemasan kondom, kita harus tahu dulu yang ditulis itu apa. Kalau itu diameter, berarti kita harus hitung sebenarnya penis kita ini diameternya berapa. Rumusnya kan kalau untuk clearing lingkaran itu adalah pi kali diameter. Pi itu 22/7 atau 3,14 kali diameter. Jadi kita tahu nih, oh kalau lingkarnya 8, diameternya berapa gitu ya. Nah, terus lihat deh di kondomnya cocok enggak. Kalau misalnya penisnya lebih besar, ya berarti kondomnya kekecilan. Kalau kondomnya lebih besar dibandingkan penisnya, diameternya, berarti kondomnya kebesaran. Nah, itu kalau di kemasan kondomnya ditulis. Seperti tadi contohnya ini yang ditulis tuh yang diameter aja ya. Panjangnya nggak ditulis. Karena seperti saya bilang tadi, panjang itu kurang krusial sih. Nice to know lah. Kecuali kalau memang sangat panjang penisnya. Nah, kalau misalnya di kondomnya nggak ditulis, di kemasan kondomnya nggak ditulis ukurannya gimana? Kita cari online. Biasanya produsen kondom itu suka nulis di websitenya, apalagi kalau mereka punya banyak produk yang beda-beda. Kalau misalnya nggak ditulis juga di websitenya, mau nggak mau kita harus cobain kondomnya, kita buka, kita ukur. Nah, oke. Ini biasa kalau kita mau pakai kondom, cek kemasannya utuh apa enggak, ada yang rusak, ada yang robek, ada yang bocor atau enggak, terus cek tanggalnya, tanggal kadaluarsanya. Nah, ini belum kadaluarsa sih, oke nggak apa-apa. Jadi terus kalau mau buka, kita turunin dulu. Jadi jangan sampai kondomnya di tengah-tengah terus kita sobek, nanti kondomnya ini takutnya cacat. Kalau cacat, memang mungkin nggak kelihatan mata cacatnya, tapi integritas dari materinya udah berkurang, takutnya bocor gitu ya, takutnya mudah robek. Jadi kita turunin dulu, terus kita sobek pelan-pelan ya. Nah, setelah kita keluarin kondomnya, kita lepas dulu gulungannya. Kenapa? Supaya pengukurannya tepat. Misalnya kayak gini nih ya, kalau kita nggak lepasin, ini diameternya nggak bener loh, karena ini kan masih ada gulungan. Kalau udah dilepas semua gulungannya, kita ukur. Biasalah ya, pakai penggaris atau pakai meteran seperti tadi cara ngukur penis. Ini panjangnya dari ujung ke pangkal, kita ukur berapa senti gitu ya, kan ketahuan. Nah, terus untuk lingkarnya sama, kita ukur pakai meteran atau pakai benang tadi. Nah, kita tandain aja lah biar gampang. Kita tandain pakai spidol ya. Salah satu titiknya. Oke. Nah, setelah kita tandain, aduh, berminyak banget tandanya jadi nggak lempel. Saya tandain lagi. Oke, jadi kita tandain, misalnya kan ini saya titikin, kelihatan nggak titiknya?
Nah, itu kita jadiin pangkalnya aja. Kita ukur kelilingnya. Memang agak ribet sih ya. Ini sampai ketemu yang tadi kita tandain dengan spidol. Oke. Kalau dengan cara ini ketemu ini lingkarnya 15 lebih sedikit lah ya. Ini adalah lingkar dari si kondom. Terus bandingkanlah dengan lingkar dari si penisnya tadi, cocok apa enggak. Kalau memang kan mungkin kan namanya ukuran penis berbeda-beda ya, ukuran kondom juga beda-beda. Kalau mau cari yang pas banget mungkin akan sangat susah. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, pilihlah kondom yang ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan lingkar penis. Kenapa? Karena kondom itu kan elastis. Daripada kegedean, mending kekecilan sedikit. Kalau kegedean resikonya itu seperti nggak pakai kondom. Ya, kalau kekecilan sedikit ini dia masih bisa main, nggak sampai senggak nyaman itu, karena kan bedanya cuma sedikit, jangan kecil-kecil banget lah gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu, pilih sedikit lebih kecil. Nah, kalau misalnya susah nih ngukur pakai meteran kayak tadi gitu ya, muter-muter, bisa juga sobat sehat taruh ini di atas meja, diratakan, terus diukur pakai penggaris seperti ini. Diukur pakai penggaris dari sisi satu ke sisi yang lainnya gitu ya, kita ukur. Nah, tapi ingat, kalau kita ukur seperti ini bukan diameter, beda. Kita ukur seperti ini, itu adalah setengah dari lingkar. Jadi sekian sharing dari saya mengenai cara untuk memilih kondom yang ukurannya pas dengan penis. Memang sih kalau nggak ada keterangan di kemasan kondomnya, jadi sobat sehat tuh harus cobain juga ya, harus diukur sendiri manual, memang agak repot. Tapi itu lebih baik daripada kita pakai kondom yang kegedean, jadi nggak efektif. Tapi ini adalah ukuran yang istilahnya sangat dasar sekali. Misalnya kan kalau kayak kondom itu seperti saya bilang tadi, dia elastis. Dan ini masing-masing merek, masing-masing tipe. Jadi kadang satu merek pun tipenya kan beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang elastis banget, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini untuk mencari kondom yang paling cocok, the best fit gitu ya, untuk sobat sehat, mau nggak mau memang harus dicobain. Karena ini udah termasuk masalah selera sih ya. Jadi nggak... tiap-tiap orang itu bisa beda gitu. Jadi mau nggak mau dicobain. Sekian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau sobat sehat suka dengan info-info semacam ini, boleh subscribe di channel saya, lalu aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru, sobat sehat dapat pemberitahuannya. Salam sehat selalu.